Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala pujian kita, penyembahan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Dan saya juga ingin menyapa yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Dan bahkan dia bertanya di dalam komentar YouTube saya, dia berkata, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya, Yesus adalah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 ya. Dan puji nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah lanjutan minggu yang kemarin, yaitu Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 25. Kita menyimak, saya membaca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan pasti akan menghadapi masa-masa melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Haleluya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Ayat 24, 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Ya. Jadi tema kita adalah terhilang tetapi dipulihkan kembali. Minggu yang lalu terhilang padahal ada di rumah Bapa, ya. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, kita melihat keadaan si bungsu, ya. Kemarin minggu lalu kita berbicara soal si sulung yang kita menerangkan bagaimana si sulung, sifat si sulung yang tidak menyukai adiknya kembali kepada Tuhan. Nah, kita melihat dulu si bungsu ini bagaimana keadaannya, apa yang dilakukannya sehingga dia
mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya, dan sebuah keputusan yang tepat telah diambilnya untuk kembali kepada bapaknya. Dan kita melihat sejenak bahwa si bungsu terhilang tetapi dipulihkan karena dia mau kembali kepada Allah. Tetapi sebelumnya kita lihat keadaan rohani si bungsu itu, si sulung terlebih dahulu, si bungsu, ya si bungsu, si sulung. Jadi, nah yang pertama secara rohani mati dan terhilang. Jadi kita lihat bahwa ayat yang ke 13-14, berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu dan pergi ke negeri jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi si bungsu mengalami masa-masa di mana dia kesulitan menemukan Tuhannya, atau di mana dia tidak mengenal Allah secara utuh dalam hidupnya, dan dia hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Karena yang pertama dikatakan keadaan si bungsu itu, dia mati secara rohani, ya, atau secara rohani mati dan terhilang. Terhilang dari siapa? Dari Bapa. Jadi orang-orang yang rohaninya mati akan mudah mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang jauh daripada Tuhan akan suka melampiaskan apa yang diinginkannya, apa yang menjadi hawa nafsunya. Kalau Anda lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16, do not love the world or the thing in the world. Jangan engkau mengasihi dunia ini. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Jadi kalau ada seorang mengasihi dunia ini, ia tidak mengasihi Bapa. Ayat 16-nya, for all that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of pride is not of the Father, but is of the world. Jadi jelas dikatakan firman Allah bahwa segala yang ada dalam dunia ini, kecantikan, kemewahan, dan lain sebagainya, itu akan lenyap. Ya, termasuk yang dikatakan the lust of the flesh, hawa nafsu. Banyak orang karena mati rohaninya menghamburkan uangnya untuk memuaskan hawa nafsunya. Pindah wanita sini, pindah wanita sana. Tetapi dia juga tidak menemukan kepuasan. Dia pergi ke Thailand, dia pergi ke Belanda, dia pergi ke mana dia suka. Dia pergi ke Iran. Karena di Iran katanya orang disambut dengan suka-sukanya. Dan tidak pernah merasa puas, karena yang bisa membuat kita puas itu hanya satu, yaitu Tuhan. Jadi kalau engkau tidak pernah terpuaskan hawa nafsumu, datang kepada Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, the lust of their eyes, the lust of their eyes. Jadi keinginan mata. Kita lihat bagaimana kejatuhan manusia pertama, setan menggoda begitu rupa, menggoda Hawa, dan Hawa melihat buah pengetahuan baik dan buruk. Lalu kemudian diambilnya, ya, setelah dilihat itu, kata Alkitab, menarik hatinya, lalu diambilnya, dimakannya, lalu diberikan lagi sama suaminya. Akhirnya mereka terusir dari Taman Eden itu, karena mereka buat Taman Eden menjadi Taman Eden. Keinginan mata. Keinginan mata akan merusak kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau dia tidak dikuduskan oleh Allah, maka keinginan matanya akan merusak kehidupannya.
Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah, kesombongan, ya, kesombongan, the pride of life, kesombongan. Jadi orang-orang yang mati rohaninya ini akan mudah mengumbar hawa nafsunya, akan mudah mengumbar keinginan matanya, akan mudah mengumbar kesombongannya. Kita masih ingat bagaimana si Nebukadnezar sudah diingatkan supaya jangan sombong, tapi dia sombong, pada akhirnya dia usir hidup seperti binatang. Tapi untungnya dia dipulihkan oleh Tuhan kembali. Dan ketika kita mengalami kejatuhan, sadarlah dari mana engkau jatuh ketika engkau ingat, dan kembalilah kepada Tuhan. Memang manusia kadang-kala tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, dan kadang-kala mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Allah yang baru kita dengar. Ada mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan matanya, mengikuti kesombongannya. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu karena kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mati rohani kita, dan pada akhirnya kalau kita tidak bertobat, kita akan terhilang. Seperti dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang melakukan dosa tapi tidak berbalik kepada Tuhan. Katakan saja si yang mengkhianati Yesus itu, ciuman mautnya itu, yaitu Yudas Iskariot. Dia sebenarnya menyesal telah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia pikir dengan uang itu dia dapat membeli rumah di sana sini. Dengan kekayaan itu dia bisa berpoya-poya. Dia lakukan itu karena dia ada bersama dengan api itu, ada bersama dengan Yesus, tapi hatinya membeku karena kejahatan yang dilakukannya dalam hal keuangan. Ada banyak orang melakukan kejahatan dalam hal keuangan, korup lah, manipulasi lah, dan ada banyak hal. Ada, saya mengenal orang yang tidak mau memberikan uang suap, uang apa itu namanya, uang manipulasi atau uang gak halal lah gitu ya, yang tidak kataros, ya, yang tidak suci, yang tidak halal, yang tidak murni. Jadi dia berkata pada saya, kalau uang itu saya dapat, kira-kira itu saya makan sendiri dan saya tidak beri kepada keluarga saya. Tapi saya katakan, dengan kekuatan itu, sebenarnya dengan kekuatan yang tidak halal itu, kamu juga telah memberikan bagi anak-anakmu sesuatu yang tidak. Kamu memang yang memakan, tetapi kekuatan yang kamu peroleh, dia katakan demikian. Tapi saya mau katakan begini, bahwa apapun yang terkait dengan kematian rohani, kematian spiritual kita, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan berubah menjadi monster bagi sesama kita, monster bagi orang tua, monster bagi Tuhan. Kalau Tuhan saja nggak ditakuti, apalagi orang tua, apalagi manusia. Kalau Tuhan saja nggak dihargai, bagaimana menghargai Tuhan? Saya seringkali katakan, kalau kita menghargai Tuhan, kita akan menghargai sesama kita. Kalau kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak akan pernah menghargai sesama kita. Karena pemberesan itu belum ada. Dan itu sebabnya tidak sedikit orang yang menyakiti orang tua mereka, yang membunuh orang tua mereka, yang melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara mereka, hanya demi kepentingan memuaskan hawa nafsunya. Kalau dibilang kenapa kau lakukan? Sakit hati. Dan orang-orang yang tidak beres hubungannya dengan Tuhan akan mudah sakit hati. Dan bagaimana menyelesaikannya? Datang pada Tuhan, serahkan diri pada Tuhan, serahkan kehidupan ini kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kematian rohani itu. Dan yang kedua, kata firman Allah, setelah mengalami kematian rohani, kita lihat mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan anugerah. Oh, bahaya itu. Coba baca dulu Yeremia 17.
Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 6. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, jadi kita orang-orang yang mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan para bangsawan, dan it is better to trust in the Lord than to put confidence in men. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Dalam Mazmur 118 ayat 7 sampai 8 9, kalau saya nggak salah itu ya, karena ayat sudah lama menjadi hafalan saya. Coba lihat dulu ayat berapa itu, biar saya jangan salah. Mazmur 118 ayat 7 sampai 9 itu. Lebih baik percaya. Mazmur 118 Lebih baik 89 ya, ayat 89. Jadi lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia, lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi kita lihat si bungsu ini tidak mengandalkan Tuhan. Dia keluar mengalami kematian rohani, lalu dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pikir dengan kekuatannya dia akan berhasil. Ingat bagaimana keluarga Elimelek yang waktu di Bethlehem rumah roti itu, dia mengalami kelaparan di sana, mengalami masa-masa sulit di sana, lalu pindah ke Moab dengan pikiran semua apa yang dia punya terkecuali harta yang tidak bergerak, dia bawa semua. Dan kemudian kita tahu bagaimana Elimelek mengalami kematian di sana. Mahlon dan Kilion anaknya, tapi untungnya Naomi berbalik beserta itu si Ruth, dan kemudian melahirkan generasi ilahi. Kalau orang pernah salah, saya adalah orang yang pernah salah, melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan hati Tuhan itu, okultisme, cari ilmu sana sini, dia pikir supaya hebat, dia pikir si Simon itu supaya hebat. Lalu cari guru sana, cari guru sini, ada minta kepala kerbau. Ada yang mau kasih, tapi harus ditanam. Saya nggak bisa. Harus ditanam di tangan. Dan pada akhirnya 7 perguruan akan mengambil. Halo. Dan kemudian ya terlibat dalam dunia itu. Saya mau katakan, ketika kita terlibat dalam hal-hal yang seperti ini, bukan damai yang kita dapat. Sebenarnya kita sedang mau mengandalkan kekuatan diri kita, bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlibat dengan okultisme. Tuhan tidak pernah terlibat dengan hal-hal tersebut. Kalaupun dulu saya salut kalau orang-orang bisa kebal, itu sangat salut saya. Karena apa? Luar biasa gitu. Manusia kebal peluru, manusia kebal. Dan ada satu dengan saya, itu dia bisa keluar dari penjara hanya membawa satu buah daun kopi. Asal ada saja dia diberikan daun kopi, maka dia bisa lewat dari penjara itu, maka dia bisa keluar dari penjara itu. Asal ada saja membawa daun kopi itu.
Kita pada waktu itu, wow, luar biasa, hebat, ya. Tapi setelah kita mengenal Yesus, betapa bodohnya saya ini, betapa bodohnya saya mengandalkan yang tidak abadi, tapi saya buat menjadi abadi. Sementara yang abadi saya tinggalkan begitu saja. Tapi itu saya lakukan di dalam kebodohan saya. Dan pada akhirnya saya berbalik kepada Tuhan. Pada tanggal 1 Maret 1987 saya ambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Karena itulah saya mengambil keputusan yang tepat untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini saya bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita baca tadi dalam Yeremia 17 tadi, ayat 5 dan 6, ayat 7-nya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya anugerah itu diberikan kepada kita supaya apa? Kita masuk dalam anugerahnya, bukan karena ketika engkau sudah bertobat lalu menerima anugerah itu. Tidak. Saat engkau tinggal dalam dosamu, saat engkau tinggal dalam hawa nafsumu, saat engkau tinggal dalam kesombonganmu, saat engkau tinggal di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah, anugerah itu turun bagiku, anugerah itu turun bagi saya, anugerah itu turun bagi dunia ini. Dan sambut Dia supaya kita mengalami transformasi ilahi, supaya kita mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, meninggalkan bapaknya. Haleluya. Meninggalkan Tuhan itu bukanlah jalan yang terbaik dalam hidup kita. Seseorang berkata begini, Tuhan itu tidak adil. Loh, kenapa? Ya, saya masih membutuhkan ibu saya. Kenapa Tuhan mengambil dia? Berarti Tuhan itu tidak mengerti tentang saya. Berarti Tuhan itu ingin menyiksa saya. Dan banyak hal kata-kata yang tidak. Dan sampai hari ini dia tetap meninggalkan Tuhan. Saya sudah katakan berbalik pada Tuhan. Tapi banyak orang yang seperti itu, kecewa oleh karena saudaranya, oleh karena keluarganya, oleh karena tersakiti. Sebenarnya kenapa orang muda tersakiti? Karena dia sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan Bapa, sehingga ketika dia meninggalkan Bapa, kekuatan Bapa tidak ada pada dia, kekuatan Tuhan tidak ada pada dia, kekuatan Roh Kudus tidak ada pada dia, kekuatan firman tidak ada pada dia. Itu sebabnya tiap hari perkatakanlah firman. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, firman itu adalah terang kita, pelita kita, untuk menerangi kita di dunia kejahatan yang begitu luar biasa, gelapnya dunia kejahatan ini, seolah-olah kita tinggal di jungle, di hutan belantara, nggak ada petunjuk. Tapi firman Allah sudah katakan, kalau firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, kita tidak akan takut. Dia akan menerangi selangkah demi selangkah kehidupan kita untuk menuju kepada hal yang berkenan di hadapan Allah, atau katakanlah untuk berbalik kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan firman Allah. Saya seringkali
Kalau orang sedang menghadapi masalah yang rumit dalam kehidupannya, lalu kemudian saya katakan, sejak kapan Anda meninggalkan persekutuan dengan Tuhan? Itu pasti pertanyaan saya akan saya ajukan. Karena kalau orang meninggalkan Tuhan, itu dia nggak akan kuat dalam hidupnya menghadapi persoalan hidup ini. Tapi kalau orang tidak meninggalkan Tuhan mengalami persoalan, dia bersuka cita. Karena apa? Ini kesempatan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Mungkin panjang ceritanya, seperti Ayub, panjang ceritanya, belasan tahun dia harus mengalami masa-masa sulitnya. Tapi setelah dia lewati 13 tahun lebih kurang itu, dia dipulihkan 2 kali lipat. Kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf 13 tahun dibenci saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual lagi kepada Potifar, dimasukkan penjara oleh karena istrinya bergairah kepada dia, yang pipinya kemerah-merahan, kata firman Allah, menarik bagi lawan jenisnya. Tapi dia tetap lalu dimasukkan penjara. Di penjara menerjemahkan mimpi. Dia minta supaya dia dikeluarkan dari situ. Karunia yang mau dipakai untuk menyenangkan dia. Tapi tidak. Sampai pada akhirnya Tuhan pada waktu yang tepat menolong dia. Juru minum merasa teringat, dulu kok apa yang dikatakannya benar-benar terjadi. Ada di penjara tuanku seorang Ibrani yang begitu luar biasa, panggil dia. Lalu diterjemahkanlah mimpi Firaun tersebut. Bagaimana tidak, dia mengerikan sekali. Sapi, dilihat sapi, tapi dia baru dia makan sapi yang kurus makan sapi yang gemuk, tapi nggak berubah. Lalu kemudian gandum yang gemuk makan 7 gandum yang lain, tapi nggak berubah. Itu sangat meresahkan hati Firaun. Dan pada akhirnya dia mampu menerjemahkan, dan dia diangkat menjadi pemimpin di Israel, menjadi orang nomor 2 di Mesir selama 13 tahun. Kalau orang dunia 13 itu angka keramat. Tapi bagi Yusuf 13 tahun angka kenikmatan. Bagi si Ayub 13 itu angka kenikmatan. Yang penting jangan meninggalkan Tuhan, jangan melawan Tuhan. Kadang-kadang kita terjadi seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan ataupun si Ayub ini, dengan mau kita membebaskan diri kita sendiri. Tetapi mereka tidak sampai meninggalkan Tuhan, mereka tidak sampai goodbye Tuhan, tidak. Tapi mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan hidup mereka, supaya mereka mampu melewati masa sulit mereka dalam menjalani kepenatan hidup itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, ketika kita ada dalam persoalan, jangan meninggalkan Tuhan. Terus gandol Gusti, terus pegang tangan Tuhan. Tapi kalau kita pegang tangan Tuhan itu kadang-kadang bisa lepas. Biarkan Tuhan memegang tangan kita. Apakah kita percaya pada kebaikan Tuhan atau tidak? Saya pernah memberikan ilustrasi bagaimana seorang anak yang mempercayai bapaknya sepenuhnya ketika ayahnya mengadakan lewat tali ya dari Niagara, itu air terjun Niagara, jadi tarik dari sebelah sana, ditarik ke sebelah sana, lalu dia berjalan di atasnya. Orang bertepuk tangan, ini si Blondin bertepuk tangan, orang-orang sudah. Lalu setelah dia lewat sekali, lalu dikatakan, apakah saya dia bawa kereta dorong, lalu dibawa, apakah saya akan bisa melewati ini? Oh, bisa, tepuk tangan, haleluya, mungkin. Hore, hebat Blondin, hebat gitu. Lalu ketika mereka ditantang, siapa yang berani bersama dengan saya?
Tidak ada seorang pun. Yang semua orang menundukkan kemarahan, ditunjukkan yang satu, oh yang kamu, yang itu, yang sudah tua, oh enggak, saya masih punya cucu, saya akan rawat cucu. Yang sana, yang pemuda sana, oh enggak, saya masih muda, belum kawin. Saya mau kawin dulu baru. Oh, yang lain di sana, yang remaja, oh tidak, saya belum selesai sekolah dan lain sebagainya. Ada banyak alasan. Seorang ibu, oh ibu itu berani itu, kalau saya lihat itu berani. Oh enggak. Saya punya suami, saya masih cinta suami saya. Tiba-tiba di tengah-tengah seorang hal Rio Gembiro itu, datanglah seorang anak, saya berani, gitu ya. Kamu betul berani? Iya, saya berani. Semua mata tertuju kepada anak itu. Mulai orang-orang tua bersumut-sumut. Itu orang tua mana lagi yang membiarkan anaknya? Mamanya mana lagi? Bapaknya mana lagi? Terlalu itu orang, ya, dibiarkan anaknya lolos ke sana. Lalu dibawalah anak ini dalam kereta itu, didorong. Semua menggelisah. ada yang melihatnya begini. Ada yang melihat, tapi dia lihat juga gitu bagaimana akhir daripada perjalanan blondin itu. Lalu terjadi apa? Gak ada apa-apa terjadi. Lalu sampailah di tepi sana. Wih, semua orang tepuk tangan, tepuk kaki lagi. Haleluya. Lalu kemudian wartawan datang kepada anak ini. Kamu kok berani sekali, kamu nggak takut mati dijatuhkan terjun itu? Enggak. Kenapa kamu nggak takut? Itu bapak saya. Blondin itu bapak saya. Ada banyak orang mengatakan kepada Allah itu bapaknya. Bapak mengatakan kita anaknya. Tapi si bungsu memang meninggalkan bapaknya. Si bungsu pada akhirnya dia menderita. Si bungsu pada akhirnya untuk makan saja sulit. Di rumah bapaknya berlimpah-limpah makanan. Di rumah bapaknya banyak pekerja-pekerja yang menikmati kelimpahan. Jadi kalau engkau pegawai, saya ini sedikit, kita sebagai orang percaya, kalau engkau dianugerahkan Tuhan untuk menjadi penikmat apa yang baik dan yang diberkati Tuhan, berilah hal-hal yang baik pada anak buahmu. Beri hal-hal yang baik. Saya mengenal pengusaha di Surabaya. Begitu baiknya dia, begitu luar biasanya. Dia bukan hanya memberi kepada satu orang. Kadang kalau sudah Natal itu, bayangkan 35.000 orang pada hampir 50.000 orang. Dia ambil itu barang-barang dari PT Mas Pion. Bayangkan itu, dia berkati gereja Tuhan. Luar biasa. Kalau memberi, dia bukan memberi dengan setengah-setengah, tapi dia memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati dia begitu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan telah menolong hidupnya. Dia sadar bahwa Tuhan adalah penolong hidupnya, dan dia pembela hidupnya, dan dia telah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia memiliki kelebihan yang diberikan Allah kepada dia, dan dia dengan hartanya itu memuliakan Allah. Haleluya. Luar biasa. Nah, yang terakhir adalah anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, dan bapaknya memilihkan dia. Haleluya. Coba baca terakhir dalam Lukas 15 ayat 22. 21-22. Lukas 15 ayat 21 sampai 22. Ayat 20 aja supaya 21-22 supaya jelas. Lukas 15 ayat 20, 21, 22. 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayat 24. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Iya, puji nama Tuhan. Jadi jelas ya, bahwa ketika dia mengalami masa-masa yang sulit sekali, dia ingat bagaimana dia ketika dia punya relasi dengan bapaknya. Kelimpahan dia alami, kebaikan dia alami. Lalu kemudian ketika dia terputus dengan bapaknya, dia mencoba hidup dengan kekuatannya sendiri. Dan pada akhirnya dia mengalami masa-masa yang sulit, bahkan untuk memberi makan untuk perutnya saja dia sangat sulit. Saya tidak tahu keadaan kita bagaimana sekarang ini. Apakah kita sedang mengalami krisis pangan dunia juga? Karena bukan hanya Indonesia mengalami krisis pangan, dunia ini sedang mengalami krisis pangan, dan itu berdampak kepada masyarakat, ya, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Meningkatnya harga-harga dan lain sebagainya, itu dampak yang kita alami. Tapi apakah kita sampai mengalami seperti yang dialami oleh anak bungsu ini? Saya kira tidak. Tidak ada seorang yang mau makan sampah. Tidak ada orang. Tapi pernah dulu di Filipina, oleh karena kelaparan yang begitu luar biasa, dari orang mencari sampah untuk dimakan. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ada orang seperti itu, karena saya tapi pasti ada saja orang-orang yang mengkais-kais orang-orang itu kalau dia tidak normal. Tapi kalau dia masih sehat, mungkin masih dia bisa minta-minta dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah, ketika kita mengalami masa-masa sulit itu, ya pertanyaan yang harus kita ajukan dalam hidup kita adalah, apakah aku masih on the track? Apakah aku masih di jalan Tuhan? Atau aku sudah keluar dari jalan Tuhan? Nah, ketika aku berada di jalan Tuhan, berarti kita hanya tinggal minta, Tuhan berikan aku kekuatan melewati masa-masa sulit. Tapi kalau kita berada seperti anak bungsu ini, sedang berada di luar anugerahnya, kita perlu mengambil tindakan seperti si bungsu ini, untuk datang kepada Allah, untuk datang kepada Bapa, dan mengakui segala kekurangan, segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Alkitab katakan, orang yang mengaku dosanya, Allah setia mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Bapa mengampuni segala dosa-dosa kita, tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran, asal saja ada tindakan kita seperti si bungsu ini. Itu sebabnya bertobat kembali dan dipulihkan. Yang keempat, dia sadar akan kekurangannya, dia sadar akan kejahatannya, dia sadar akan keberadaannya. Jangan seperti si yang pernah saya katakan, itu si orang yang paling benar, paling suci itu, orang-orang Farisi itu. Berdoa sama Tuhan itu dengan pengannya. Aku tidak seperti ini Tuhan. Aku memberi ini, aku memberi ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku tidak melakukan ketidakadilan. Tapi dia katakan, aku juga tidak seperti pemungut cukai ini. Dan firman Allah katakan, sang Farisi tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi orang ini yang mengaku, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak lagi mungkin seperti si anak ini. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Sudah, yang penting aku bisa makan. Dia aja saja aku sebagai upahan pegawai. Masa ada orang tua yang mampu? Nah, pastilah tidak. Dia dipulihkan, walaupun kita minggu kemarin kita sudah lihat dampaknya bagi anak sulung. Kelihatan anak sulung itu menjadi murka, marah,
dan iri. Seharusnya kalau ada orang bertobat, bersukacita seperti malaikat bersukacita. Kalau ada orang bertobat, lalu ada orang yang membenci dia, wah itu bahaya itu. Orang percaya lagi. Orang percaya Tuhan lagi. Wow. Dan orang yang melayani Tuhan lagi, di meja Tuhan lagi. Haleluya. Enggak sadar kamu kejahatanmu sudah sampai kemana. Kau enak aja kau. Seperti dia pemilik kerajaan surga. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan takut untuk berbalik kepada Tuhan. Saya kalau tidak berbalik pada tanggal 1 Maret 1987, tidak mengambil keputusan, mungkin hidup saya juga sudah lenyap. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya masih bisa meminta 120. Melihat generasi ke generasi. Kalau ya takut akan Tuhan katanya membuat kita panjang umur. Ya, jadi biarlah soal permintaan itu jangan pikirkan, biarkan Tuhan yang memikirkan dipenuhi atau tidak. Jangan Anda memikirkan. Kalau Anda memikirkan, Anda susah. Ya, kalau Anda memikirkan permintaan saya 120 tahun, Anda akan susah. Anda akan berargumen, memangnya kamu siapa? Biarkan Tuhan, dia mau jawab atau tidak, itu urusannya. Ini adalah hak saya mengajukan permohonan saya. Dan yang kedua permintaan saya adalah, kalau kemarin saya dikirimi foto oleh sahabat di mana orang lagi mepet pujian, lagu apa itu? Lupa saya. Itu lagu sedang memuliakan Tuhan lah, kekudusan Tuhan. Tiba-tiba dia ambruk meninggal dunia. Wah, itu teringat lagi saya akan permintaan saya kepada Tuhan. Kalau saya Tuhan panggil dalam seperti situasi yang seperti itulah, tiba-tiba tuh jatuh. Jadi orang-orang pada kaget, orang-orang pada shock, ya. Tapi tidak membuat orang lain menderita. Keinginan saya begitu, ya. Jadi tidak tahu apakah 120 tahun yang dijawab oleh Tuhan, apakah dijawab dalam keadaan tiba-tiba. Itu jadi dua hal yang saya minta itu kepada Tuhan. Betul-betul saya minta itu. Dan itu sebabnya ketika itu mereka, ya Tuhan, terima kasih. Dia berada di ladangmu, dia sedang melayani Engkau. Dan tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Kalau kita sudah kembali, berapapun usia kita, tidak ada masalah. Tapi kalau kita belum kembali kepada Bapa, meninggal, itu menjadi masalah besar. Dan seorang gak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kalau ada orang yang tahu dipanggil Tuhan kapan, orang akan bersiap-siap. Tapi Bapak saya tahu dia akan dipanggil oleh Tuhan. Setelah dia menyelesaikan, ya, hal-hal yang saya minta pada waktu saya sekolah Alkitab, saya bilang pada orang tua saya, Bapak tidak akan meninggal sampai Bapak meninggalkan ilmu-ilmunya Bapak. Karena saya sudah minta sama Tuhan. 87. Sebenarnya 85 saya sudah sampaikan, tetapi yang antusias itu ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan di tahun 87. Dan kemudian apa yang terjadi, 6 tahun kemudian dia meninggalkan semua ilmunya dengan memakan daging anjing hitam yang mentah. Anda tahu berapa tahun dia mencari daging anjing hitam semuanya itu? Selama 3 tahun. Anda tahu dengan apa dia makan? Hanya dengan cabai mentah dan daging mentah. Dan ketika itu mama saya cerita, ketika dia meninggalkan itu dengan imannya, maka apa yang dirasakan, dia berteriak kepada Tuhan.
tidak lama setelah itu, sebagaimana saya katakan, setelah Bapak meninggalkan segala ilmu-ilmunya Bapak, karena dia adalah orang tua di masa lampau. Dia lahir di tahun 1911. Jadi dia sudah merasakan penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan masuknya semua dia alami, ya, masa-masa itu. Dan dia akhirnya meninggal, dan dia bilang, oh, udah datang itu menjemput saya. Luar biasa. Apakah tapi saya tidak minta biar saya melihat. Tapi itu sebuah kenangan yang manis, indah. Dan setelah itu dia dalam keadaan ya baik ketika adiknya datang yang dicintainya, lalu kemudian dia pamit karena sudah ada yang menjemput. Enak meninggalnya. Ya, kalau kita meninggal dalam Tuhan, itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak meninggal, orang-orang yang mengerti kebenaran akan merasa menjadi tanggung jawabnya, menjadi tanggung jawab yang besar untuk membawa, mengarahkan, untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan. Karena di dunia ini kita hanya 70 tahun. Dia keabadian itu kekal, mati kekal, hidup kekal. Mati kekal, tersiksa selamanya. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa firman Allah menjadi penegasan saya, mari kembali kepada Tuhan. Kalau engkau ada di luar sana, di luar anugerah, di luar kasih karunia Tuhan, di luar kebaikan Tuhan, balik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Tuhan siap memulihkan engkau. Jangan pikir sudah terlalu banyak dosaku, sudah terlalu banyak pelanggaranku. Saya sudah menghadapi orang-orang yang mengatakan Allah tidak bisa mengampuni dosaku. Tapi saya katakan, datang engkau kepada Tuhan, akui segalanya. Dan ketika dia mengakuinya, dia merasakan kelegaan yang patut. Karena setan memang berupaya untuk menahan orang, untuk tetap menjadi sahabatnya. Setan berupaya untuk menjadikan orang menjadi mangsanya. Tapi Tuhan mau meloloskan engkau, mau memberikan yang terbaik, agar engkau tidak terhilang seperti si anak sulung. Tapi si bungsu menyadari keterhilangannya, dan dia bertobat, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan. Dia memberikan jubah, itu tanda kebenaran. Dia memberikan cincin, tanda kuasa, dan dia memberikan kasut kasut tanda kerelaan untuk memberitakan kasih karunia. Artinya apa? Ketika dia sudah menerima pemulihan dari Allah, mari kita juga dengan rela hati menyampaikan hal-hal yang diperbuat Allah kepada kita. Sudah kita ditolong oleh Tuhan, tapi mulut kita tidak terbuka untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu salah besar. Tapi kalau kita sudah menerima perbuatan Allah yang besar, mari kita buka juga apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita sebelum, sesudah kita mengenal Tuhan. Jangan sebelum, sesudah, hidupnya sama saja, nggak ada artinya kesaksian. Tapi kalau sebelum dan sesudah, itu akan menjadi bermakna sekali. Saya ingat bagaimana saya waktu muda ke Bali beberapa kali ke kampung halaman. Berapa orang tua menitipkan anaknya untuk saya bawa, tapi saya bukanlah orang yang suka membawa orang. Saya katakan, saya tinggalkan kartu nama saya. Kalau mereka memang tergerak untuk datang, saya kasih kartu nama saya. Karena saya punya prinsip, orang yang memasuki rumah harus mengikuti peraturan rumah itu. Dia tidak boleh keluar dari prinsip itu. Karena kalau dia mengikuti aturannya sendiri, lalu dia bilang, kamu kok yang bawa saya? Kok kamu begini? Gitu. Nah, makanya saya tinggalkan kartu nama. Kalau dia mau datang, saya kasih kartu nama. Ada beberapa orang datang dari Sumatera sana, walaupun bukan dari kampung saya, tinggal di rumah, hidup dengan gayanya sendiri. Dan kita dengan keras memperingati mereka bahwa hidup itu harus ada aturan. Kalau Anda di rumah Anda tidak aturan, tapi di rumah ini ada aturan. Memang nggak mudah untuk hidup dalam disiplin. Tidak mudah, karena setan tidak mau kita disiplin. Setan maunya kita bermain, tidak mau berdoa. Kalau orang yang ada dalam Tuhan disiplin, dia akan mendisiplinkan diri juga untuk berdoa, baik secara pribadi, baik secara korporat, baik bersama jemaah.
Jadi dia akan intens memenuhi itu. Karena apa? Dia sudah merasakan bagaimana hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia sudah merasakan pembebasan dari Tuhan. Dia sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia sudah merasakan makarinya Tuhan. Masih ingat beberapa hari yang lalu, makari, blessed and happy, ya, diberkati dan bahagia. Itulah tujuan Tuhan membawa kita kepada Dia, menyelamatkan kita, menolong kita, menebus kita dari dosa dan kejahatan kita, agar kita mengalami makarinya Tuhan. Makarios. Jadi orang-orang mengalami happy, diberkati, dan bahagia. Makanya firman Allah katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Dan saya berharap makarinya Tuhan tinggal bersama dengan kita, atau makariosnya Tuhan tinggal selama kita hidup di muka bumi ini. Apapun tantangan rintangan, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Dia adalah Allah yang menjadi penyedia bagi kita, penolong bagi kita, pembela bagi kita. Dan Dia tidak bisa dibatasi oleh kekuatan manusia. Tidak bisa pula dibatasi oleh kekuatan alam, apalagi oleh kekuatan dunia, oleh kekuatan setan-setan. Dia tidak bisa, karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pikirkan, renungkan dalam-dalam. Yang menyertai engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia ini. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kepadamu bahwa si bungsu walaupun sempat salah dalam hidupnya Bapa di surga, tetapi dia tahu bagaimana kembali. Dia tahu jalan balik kepadamu Tuhan, sehingga engkau memulihkan dia, memberikan yang terbaik, posisi yang terbaik. Sementara kakaknya marah begitu luar biasa, tetapi kami tahu Tuhan bahwa engkau adalah Allah yang menginginkan kembalinya orang-orang berdosa. Allah tidak mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa untuk berbalik kepada Dia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya, bagi umat-Mu, bagi orang-orang yang mendengarkan di luar sana. Kiranya Allah yang besar menyertai kami dalam perjalanan hidup ini, sehingga kami tidak keluar dari rahmat. Kalaupun ada persoalan-persoalan kami, tidaklah membuat kami keluar, malah kami justru bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa, dan biarkan Roh Kudus terus menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, dan berkati firman, berkati kami semuanya. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati bangsa dan negara kami dalam perpolitikan ini Bapa di surga. Biarkan anak bangsa bersatu hati memilih orang-orang yang reputasinya baik Bapa di surga, yang mempunyai nama baik, yang melakukan hal-hal yang baik semasa dia ada Bapa di surga, sehingga seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, oh Tuhan Bapa di surga, akan memilih orang-orang yang penuh kebaikan, dan kami akan bersehati, bersepakat untuk memilih orang-orang baik nantinya menjadi anggota parlemen, baik nantinya anggota parlemen pusat, daerah maupun provinsi Bapa di surga, ataupun menjadi pemimpin-pemimpin di provinsi, di daerah atau kota madya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, sehingga kami rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari itu Bapa di surga, kami boleh 14 Februari 2024 kami boleh bersehati bersama, oleh karena Tuhan menggerakkan hati kami memilih orang-orang yang punya integritas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami juga berdoa bagi orang-orang muda-Mu. Kami doakan mereka yang terlibat dalam dunia politik, Tuhan menyertai, sehingga Tuhan gambaran yang jelas tentang Sadrak, Mesak, Abednego ada dalam hidup mereka. Gambaran yang jelas tentang Yusuf ada dalam hidup mereka. Gambaran yang jelas tentang Nehemia ada dalam hidup mereka, sehingga ketika menjadi pemimpin atau berada di wilayah kepemimpinan itu, mereka betul-betul melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena takut akan Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengalami masalah Tuhan tolong mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih dan kuasa menolong mereka,
sehingga apapun sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang kepada mereka yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Engkau tolong mereka Bapa di surga. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan pergumulan, Engkau melepaskan dan memberikan kelegaan bagi mereka dengan menjawab apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Terima kasih bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau orangnya, angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara dan atau saudari. Haleluya Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Hari ini, saat ini, saya mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunilah akan kesalahan dan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Basuh dengan kuasa darah-Mu, sebagaimana firman-Mu Tuhan. Kami suci dibenarkan oleh karena Engkau. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerima hidup kekal oleh karena kami mengaku akan dosa dan kejahatan kami, dan kami sudah menerima kehidupan yang diperbarui oleh Tuhan, dan terus Engkau bersama dengan kami menjadi Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda yang mau menerima terobosan. Angkat tangan dan kami berdoa bagi mereka Tuhan. Mari Engkau menolong mereka sehingga mereka mengerti bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup yang 70 tahun ini Bapa di surga, tapi hidup yang lebih jauh dari hidup ini yang sementara ini, pada kekekalan, dan itu tidak dapat diperoleh dengan kekuatan kami manusia, tapi hanya dengan penyerahan diri kepada Bapa di surga. Yang biarkan orang-orang mudamu melakukan yang terbaik di masa kini dan hidup diberkati Tuhan, mau masa kini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin kami diberkati, presiden kami diberkati, para menteri, para pejabat diberkati, lalukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, para menteri yang korup, jauhkan itu semuanya Tuhan Bapa di surga. Tapi diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang memikirkan nasib rakyat, bukan hanya mementingkan golongan mereka, tapi rakyat di atas semuanya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.